warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristarko Putra, jurusan Ekonomi Pembangunan, NPM C1010705. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir ekonomi regional saya, yaitu pertama menjelaskan mengenai analisis PDRB sektor nasional dan provinsi atau yang kita ketahui RAS. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai analisis location quotient atau LQ. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai analisis tipologi klasen. Dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai analisis indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan menggunakan harga konstan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai RAS atau perhitungan analisis PDRB subsektor provinsi dan nasional. Dimana yang provinsi yang saya teliti tadi itu, atau saya hitung tadi maksudnya itu Provinsi Jawa Barat. Dimana Provinsi Jawa Barat ini sendiri itu cara menghitungnya PDRB subsektor tahun 2018 dibagi dengan PDRB subsektor tahun 2014 atau tahun awal gitu, kemudian dikurangi 1, sehingga di salah satu perhitungan saya di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan didapati hasil yaitu 0,098470217. Dan untuk rata-ratanya atau average dari PDRB subsektor untuk Provinsi Jawa Barat itu 0,2680578887. Dan kemudian yang nasional itu sama saja, untuk subsektornya ada pertanian, kehutanan, perikanan, salah satunya akan saya jelaskan. Dan cara perhitungannya pun juga tidak berbeda, yaitu PDRB subsektor tahun 2018 dibagi PDRB subsektor tahun 2014 dikurangi 1. Hingga hasilnya yang pertanian, kehutanan, dan perikanan tadi itu 0,157938775. Dan untuk average dari RAS nasional ini yaitu ada 0,2349336672. Itu untuk penjelasan mengenai RAS. Untuk kesimpulannya nanti akan ada di video selanjutnya. Yang kedua yang akan saya jelaskan itu mengenai analisis location quotient atau analisis LQ. Kita tahu bahwa LQ adalah suatu metode untuk mengukur spesialisasi relatif dari suatu wilayah atau daerah dalam industri-industri tertentu. Ben David tahun 1997. Metode LQ ini dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas sektor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dengan metode ini kita dapat mengetahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya provinsi dan dengan nasional, atau sektor lain yang memiliki kategori yang sama sebagai ukuran tingkat spesialisasi daerah. Sering digunakan juga jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor ekonomi tertentu. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh salah satu sektor ekonomi akan dibandingkan dengan seluruh tenaga kerja yang mampu diserap oleh perekonomian secara keseluruhan, sehingga akan diperoleh rasio tingkat tenaga kerja. Widodo Tarigan tahun 2006. Baiklah, untuk langkah awal mencari nilai LQ, itu yang perlu kita ketahui yaitu nilai dari PDRBIR garis miring PDBR, kemudian nilai PDRBN dibagi garis miring dengan PDBN. Dimana untuk Provinsi Jawa Barat ini, untuk PDRBIR-nya, awalnya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu, karena dihitungnya ini dengan per tahun. Misalnya saja pada subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2018 dengan nilai 101.277.202,76 rupiah dibagi dengan total akhirnya yaitu 1.416.689.115,90 rupiah. Didapatilah hasilnya pada tabel yang berwarna biru untuk subsektor di Provinsi Jawa Barat itu 0,07. Begitu juga nasional, di mana yang nasional ini kita contohkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2018 untuk sektor nasional ini ada 1.307.373 rupiah, 90 rupiah maksudnya, dibagi dengan 10.425.397 rupiah, 30 rupiah. Didapatilah hasilnya pada tahun 2018 itu ada sektor pertanian kehutanan ini 0,13. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari PDRBIR
di garis miring PDBR dan PDRBIN di garis miring PDBN. Kita tinggal membaginya. Dibaginya pun itu per tahun, dimana kita contohkan pada tahun 2018 lagi. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Provinsi Jawa Barat itu didapati hasil pembagiannya yaitu 0,57, 16, 76, 13, 357. Itu untuk tahun 2018. Tapi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 ini sudah didapati hasilnya dalam perhitungan Excel ini. Mungkin nanti bisa Ibu Barika lihat atau teman-teman lihat, di mana pada rata-ratanya itu ada 0,59, 12, 27, 16, 74. Berarti itu LQ-nya itu kurang dari 1. Dimana kalau kita tahu tadi, kalau jika kurang dari 1, sektor itu mempunyai potensi perkembangan yang lebih lambat dibandingkan daerah kabupaten atau daerah provinsinya, referensinya provinsi atau nasional tadi. Nah, kemudian untuk provinsi Jawa Barat sendiri, saya sudah menghitung semua untuk rata-ratanya, dimana rata-ratanya ini memang ada 3. Untuk LQ yang lebih dari 1 atau potensi perkembangan lebih cepat dibanding daerah lain, itu ada sektor-sektornya, yaitu ada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, dan sektor jasa lainnya. Itu untuk di Provinsi Jawa Barat untuk LQ lebih dari 1. Kemudian untuk LQR lebih kurang dari 1 atau sektor yang mempunyai perkembangan lebih lambat dibandingkan daerah lain di wilayah referensi atau provinsi. Nah, di Provinsi Jawa Barat ini, sektor yang merupakan LQR kurang dari 1 ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengolahan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, dan sektor jasa perusahaan. Dan terakhir untuk LQR sama dengan 1, di Provinsi Jawa Barat sendiri, sektor ini mempunyai perkembangan yang sama dibandingkan dengan daerah lain. Dan untuk di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tidak terdapat untuk sektor yang LQR-nya sama dengan 1. Kemudian untuk menghitung LQ ini, kita menggunakan rumus LQR sama dengan PDRBIR garis miring TPDRBR dibagi dengan PDRBIN garis miring TPDRBN dengan keterangan yaitu I merupakan sektor, R regional, N nasional. LQR merupakan location quotidian daerah R, PDRB sektor I di daerah R, PDRB total daerah R, PDRB sektor I di tingkat nasional N, dan PDRB total nasional N. Dan juga untuk rumusnya itu ada LQR sama dengan 1, kriteria maksud saya, jika kriteria LQ ini ada 3. Apabila LQR sama lebih dari 1, maka sektor I di daerah R merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah R lebih besar dari nasional atau N. Jika LQR sama dengan 1, sektor I pada daerah R merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah R sama dengan tingkat nasional N. Kemudian yang terakhir, jika LQR kurang dari 1, maka sektor I pada daerah R merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah R lebih kecil dari nasional. Oke, karena kami sudah kemarin menghitung seluruh nilai RAS maupun nilai LQ di seluruh provinsi yang kami bagi, itu ada 27 provinsi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas, di mana salah satunya di provinsi saya sendiri, Jawa Barat, untuk nilai RAS-nya sendiri ada 0,26805787. Di Aceh, di provinsi Sumatera, ada 0,11745528. Sehingga juga dapat disimpulkan bahwa dirata-ratakan maksudnya untuk jumlah RAS seluruh provinsi yang kami hitung ada 0,22712766. Itu untuk nilai RAS. Kemudian untuk LQ sendiri di Provinsi Jawa Barat, provinsi yang saya analisis, itu sektor unggulan atau LQ lebih dari satunya terdapat di industri pengolahan dengan nilai 2,029078848. Dan untuk sektor bukan unggulannya atau LQ kurang dari 1 terdapat di jasa perusahaan dengan nilai 0,2469029296. Itu untuk Provinsi Jawa Barat.
Di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, rata-rata saya lihat di Aceh sendiri itu ada sektor unggulannya merupakan sektor jasa dan kegiatan sosial. Dan bukan unggulannya ada pengadaan listrik dan gas. Di Sumatera Selatan, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan. Sedangkan di yang bukan unggulan maksudnya itu ada sektor jasa perusahaan, sama seperti Jawa Barat. Dan di Sumatera Utara ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu sebagai sektor unggulannya. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor bukan unggulan. Di Sumatera Barat, kebalikan dari Sumatera Utara mungkin, di pengadaan listrik gas merupakan sektor unggulannya, sedangkan di pertambangan dan penggalian tadi bukan merupakan sektor unggulannya. Kemudian kalau kita beralih ke Jawa, selain Jawa Barat, misalnya kita melihat ke Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor unggulan, sedangkan pengadaan listrik dan gas juga bukan merupakan sektor unggulan. Di Yogyakarta, kita bisa melihat juga ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang itu sebagai sektor unggulan dibanding sektor jasa pertambangan dan penggaliannya malah bukan sektor bukan unggulannya seperti itu. Kemudian kita ke provinsi di pulau lain itu seperti di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur sendiri sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan, sedangkan pengadaan listrik dan gas bukan sektor unggulan. Di Sulawesi, salah satu provinsi di Sulawesi, yaitu kita melihat ke Sulawesi Utara mungkin, di mana pada Sulawesi Utara ini sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sama seperti Aceh tadi merupakan sektor unggulan, dan sektor jasa perusahaan bukan merupakan sektor unggulan. Dan untuk kita ke daerah timur, itu ada Maluku, di mana di Maluku sendiri sektor pengadaan air dan pengolahan sampah limbah daur ulang adalah sektor unggulan, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas bukan merupakan sektor unggulan. Itu untuk kesimpulan Elki. Sedangkan untuk kesimpulan RAS, dari 27 provinsi yang diteliti, dapat diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki RAS yang paling tinggi, yaitu 0,3599 08159, yang berarti laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas di Provinsi Sulawesi Tengah itu positif atau paling cepat di Indonesia. Sedangkan yang paling rendah itu ada Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 0,042 13 7248, yang berarti laju pertumbuhannya itu cepat, akan tetapi dibandingkan dengan provinsi lain, laju pertumbuhan wilayahnya yang paling lambat. Dan untuk keseluruhan rata-rata ras provinsi yang ada di Indonesia itu sudah saya sebutkan tadi, ada 0,22 712 7166, yang berarti bahwa keseluruhan pertumbuhan laju di wilayah yang lebih luas di provinsi Indonesia itu positif atau cepat. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu analisis tipologi Claassen, di mana menurut Claassen, analisis tipologi wilayah ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Menurut Claassen, tipologi daerah pada dasarnya itu membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, nanti akan dibagi kita diamati itu menjadi 4 klasifikasi. Di mana menurut Claassen, analisis tipologi ini itu membagi daerahnya menjadi 4. Ada pertama daerah maju cepat dan tumbuh, daerah maju tapi tertekan, kemudian daerah yang cepat berkembang, dan daerah relatif tertinggal. Yaitu ada analisis tipologi Claassen, di mana untuk analisis tipologi Claassen ini yang perlu dicari pertama itu ada GI, yaitu pertumbuhan sektoral provinsi, SI, kontribusi sektoral provinsi, G, pertumbuhan sektoral nasional, dan S, pertumbuhan sektoral provinsi. Dimana kalau untuk yang provinsi mencari GI yaitu PDRB subsektor tahun 2018 dikurang PDRB subsektor tahun 2014 dibagi PDRB subsektor tahun 2014 dibagi 4 dikali 100. Contohnya ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu ada rata-rata pertumbuhannya GI-nya itu 2,46 1755419. Sementara mencari SI itu yaitu PDRB subsektor tahun 2014 ditambah PDRB subsektor tahun 2018 dibagi
PDRB total tahun 2014 maupun tahun 2018 dikali 100. Hasilnya itu ada 7,568624,527 untuk sektor pertanian dan kehutanan. Ini salah satu contoh saja. Kemudian untuk yang nasional sama seperti halnya PDRB subsektor di Provinsi Jawa Barat. Di nasional sendiri tidak kalah jauh beda, di mana untuk mencari G-nya rata-rata pertumbuhan itu PDB subsektor tahun 2018 dikurang PDB subsektor tahun 2014 dibagi PDB subsektor tahun 2014 dibagi 4 dikali 100. Untuk yang kontribusinya juga sama, PDB subsektor tahun 2014 ditambah 2018 dibagi PDRB total subsektor tahun 2014 maupun tahun 2018 dikali 100. Sehingga nanti bisa diklasifikasikan ada yang terbelakang prima maupun potensial. Dimana juga kita harus mengetahui bahwa GI itu G merupakan pertumbuhan sektoral nasional, S merupakan kontribusi sektoral nasional, GI pertumbuhan sektoral provinsi, dan SI kontribusi sektoral provinsi. Dan yang kita harus ketahui juga itu jika GI lebih dari G dan SI lebih dari S, maka sektor tersebut merupakan sektor prima. Jika GI kurang dari G dan SI lebih dari S, sektor tersebut merupakan sektor berkembang. Dan jika GI lebih dari G dan SI kurang dari S, maka sektor tersebut sektor potensial. Dan jika GI kurang dari G dan SI kurang dari S, maka sektor tersebut merupakan sektor belakang. Untuk provinsi yang saya analisis yaitu Jawa Barat, di mana sudah dibagi 4. Di sektor prima itu ada industri pengolahan, perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa lainnya. Di sektor berkembang ada transportasi dan perdagangan, dan di sektor potensial ada pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara di sektor terbelakang itu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan akuntansi, dan asuransi maksudnya, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Itu untuk analisis tipologi klasen Provinsi Jawa Barat setelah juga dibandingkan dengan daerah Provinsi Jawa Barat maupun daerah acuannya itu nasional itu Indonesia. Kemudian analisis terakhir itu ada analisis indeks Williamson, di mana indeks ini itu yaitu untuk mengukur ketimpangan ekonomi atau pendapatan antar wilayah, itu berkisar yaitu antara 0 sampai dengan 1, di mana apabila nilainya kurang dari 0,3 berarti ketimpangan wilayah ekonominya rendah, dan jika nilainya 0,3 sampai dengan 0,4 artinya ketimpangan wilayahnya itu sedang, dan yang terakhir jika lebih dari 0,4 berarti ketimpangan ekonomi wilayahnya itu tinggi. Kemudian untuk yang provinsi yang saya teliti yaitu Provinsi Jawa Barat, saya menggunakan pendapatan per kapita maupun jumlah penduduk Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan 2018 per kabupaten, di mana di Provinsi Jawa Barat ini sendiri terdapat 31 kabupaten atau kota, di mana yang pertama pendapatan per kapita itu dikurang melalui YI dikurang Y kuadrat. Didapatilah salah satu di kabupatennya itu ada Bogor, di mana Bogor hasilnya itu ada 8 juta 8 triliun 874 1979 03 446,76 triliun juta maksudnya juta. Itu untuk yang pendapatan per kapita. Kemudian dicari juga hasil jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk ini itu dibagi jumlah penduduk yang tahun 2014 dibagi dengan total jumlah penduduk. Kalau pendapatan per kapita tadi juga seperti itu, pendapatan per kapita tahun sekian 2014 misal, dibagi totalnya, sehingga ditemukanlah hasilnya
Yang di tahun 2014 contohnya ada 0,115819.845. Itu untuk yang hasil kuadrat pengurangan pendapatan per kapita tiap kabupaten dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, atau dengan rumusnya YI dikurang Y di dalam kurung kuadrat. Dan satu lagi tadi ada hasil pembagian jumlah penduduk tiap kabupaten dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan juga setelah itu, setelah ada hasil penguadratan maupun pembagian tadi, itu selanjutnya ada hasil penjumlahan atau total perkalian YI dikurangi kuadrat dengan FI dibagi N. Kalau untuk yang jumlah penduduk tadi itu tahun 2014 sampai dengan 2018, YI kurang YI kuadrat dikali FI dibagi N. Di salah satu contohnya itu kita ambil pada tahun 2018 saja, di mana pada tahun 2018 untuk Bogor sendiri hasilnya ada 17,215,62,926,95. Itu untuk di Bogor. Dan juga jika kita di sum atau ditotalkan secara keseluruhan ada 3749,01,1042,435,871,00. Kemudian ada hasil pengakaran tadi, hasil sigma YI dikurang Y kuadrat dikali FI bagi N tahun 2014 sampai dengan 2018. Ini tadi untuk yang atasnya tadi itu masih mengcopy hasil dari hasil dari penjumlahan tadi. Itu untuk yang di atas. Tapi untuk yang di bawahnya itu merupakan akar dari hasil dari penjumlahan YI per Y dalam kurung kuadrat dikali FIN tadi. Itu untuk hasilnya. Dimana salah satunya ada di tahun 2018 ada 19362,361,49. Nah, selanjutnya ada pembagian hasil pengakaran di Provinsi Jawa Barat, pendapatan Provinsi Jawa Barat, di mana sigma YI dikurang Y kuadrat dikali FIN dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Jadi pembagian hasil pengakaran tadi itu dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Hasil yang tadi. Nah, salah satunya tadi ada ada di pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat 2916 1391,2, sehingga dapatlah hasil dari untuk indeks Williamson-nya itu ada 1,54047. Dan di Provinsi Jawa Barat sendiri dari 2014 sampai dengan 2018 hasil indeks Williamson-nya menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat ini untuk ketimpangan wilayahnya cukup tinggi, di mana hasilnya itu lebih dari 0,4 semua. Lebih dari 0,4 semua pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Itu tadi sudah dari hasil perhitungan tadi. Salah satunya saja kita bisa lihat pada 2014 ada 1,79749. Di 2015 1,73681, di 2016 1,6768, 2017 ada 1,60563, dan terakhir tahun 2018 1,54047. Terkait dengan jurnal yang saya temukan, di jurnal yang saya temukan pun untuk hasil indeks Williamson-nya itu juga tidak kalah jauh dengan hasil dari yang sekarang, di mana pada tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2007 sampai 2013 itu hasilnya itu 0,6, berarti itu juga di atas 0,4. Berarti sejak dahulu tahun 2007, maksudnya sejak tahun 2007 sampai 2020 sekarang pun, maksud saya 2018, itu untuk ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat memang sangat tinggi. Kita bisa dilihat dari hasil indeks Williamson-nya. Untuk Jawa Barat di jurnal yang saya temukan itu yang mana ya? Sebentar. Ini 2007 sampai 2013. Di mana nilai indeks Williamson-nya itu ada 0,68, 0,68, 0,69, 0,62, 0,62 dan 0,61. Cenderung menurun, akan tetapi itu hasilnya masih tetap
ketimpangannya tuh tinggi untuk Provinsi Jawa Barat. Dari 2013 maupun dari hasil perhitungan saya sendiri juga didapati hasil bahwa indeks Williamsonnya tuh tinggi, yaitu lebih dari 0,4. Sehingga mungkin butuh strategi seperti yang dijelaskan dalam jurnal ini, yaitu untuk lebih efektif, yaitu untuk mengelompokkan ketimpangan sesuai dengan tipologi maupun kriterianya seperti itu, sehingga bisa dilakukan solusi-solusi agar di mana ketimpangan di wilayah Provinsi Jawa Barat ini bisa pemerintah itu bisa mengurangi ketimpangan wilayahnya gitu, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan apabila penjelasan saya juga masih kurang lengkap atau kurang jelas, saya juga mohon maaf karena memang saya cukup sulit untuk memahami menganalisis ekonomi regional ini, tapi saya berusaha semampu mungkin untuk bisa menganalisisnya dengan baik. Mungkin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.